Saat gagang teleponnya kusentuh, suaranya menghilang. Namun, ada hawa dingin yang kurasakan tepat di belakang leher. Hawa dingin yang menempel di kulit hingga membuatku merinding. Bantu saya. Bisik suara wanita tepat di belakangku. What's up guys, kembali lagi bersama gue Paul. Untuk kalian yang pertama kali nonton ke video ini, di sini gue menjelaskan tentang misteri dunia, kisah mistis, kisah nyata, semua perihal tentang misteri seorang security yang ditelepon dari kamar mayat. Bagaimana kisah terornya si hantu ini dan gimana kelanjutan kisah mistis ini. Untuk kalian yang belum nonton ke video yang part pertama, silakan tonton agar kalian tahu alur dari kisah mistis ini. Oke guys, sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Oke, kita langsung aja ke videonya. Di sini aja. Tubuhku bergeming, hawa dingin masih bisa kurasakan di belakang leher dan telinga. Bantu saya. Wanita itu kembali membisikkan sesuatu, hembusan nafasnya bahkan sukses membuatku merinding. Aku memejamkan mata, lalu mulai merabal doa dalam hati. Tak lama, hawa dingin pun menghilang. Perlahan, aku membuka mata dan memberanikan diri menengok ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Bergegas, aku berlari ke luar pos, menuju warung kopi di seberang rumah sakit. Selama lebih dari 1 jam, aku duduk di sana dan mengobrol. Tak sadar, sudah 3 gelas kopi kuhabiskan. Sekitar pukul 3 pagi, aku baru kembali ke pos, berharap seperti hari sebelumnya. Gangguan itu menghilang pada pukul 3 pagi. Kuhentarkan pandangan mengamati area dekat pos. Tak ada siapa-siapa, begitu pula di dalam pos. Setelah dirasa aman, aku kembali duduk di kursi depan sambil terus berdoa di dalam hati. Waktu berjalan begitu lambat, rasa cemas bercampur takut membuatku sering celingak-celinguk tidak jelas. Terkadang berdiri dan berjalan ke arah pintu rumah sakit, tapi tidak masuk ke dalam. Sebentar lagi subuh, ucapku dalam hati sambil menatap jam di lengan. Setelah memastikan tidak ada pasien yang datang, dengan langkah cepat aku menuju mushola. Sesampainya di sana, kondisinya masih sepi. Hanya aku saja yang duduk sambil menunggu waktu subuh. Sesudah sholat subuh, rasa penasaran membawaku ke kamar mayat. Bulu kuduku meremang. Padahal hanya berdiri sambil menatap lorong panjang menuju kamar mayat dari kejauhan. Puk, seseorang menepuk pundakku. Sukses membuat jantungku nyaris copot. Ngapain di sini dek? Tanya suara yang tentunya sudah ku kenal. Pak Kosim. Astagfirullah pak, saya kaget banget loh. Balasku seraya menoleh ke arahnya. Lagian pagi-pagi gini, ngapain datin kamar mayat? Semalaman ini saya diteror sama telepon dari kamar mayat pak. Papa juga tumben pagi-pagi gini udah datang. Saya sendiri gak bisa tidur dek, kepikiran sama lemari pendingin yang mati terus. Bapak gak diteror? Tanya aku. Saya sih udah biasa sama begituan dek, makanan sehari-hari. Pak, saya mau balik ke pos dulu ya. Takut si Mahmud datang, terkaget gak ada siapa-siapa. Gak mau ikut temenin saya ke dalam? Tawarnya sambil menunjuk kamar mayat. Enggak pak, makasih. Balasku disertai senyum. Saya ke pos sapam dulu ya pak.
ucapku pamit. Iya dek, sesampainya di pos terlihat Mamut sudah berdiri di depan. Ia menatapku kesal. Kemana aja lu Din? Abis sholat subuh, balasku. Sholat subuh lama bener, sampai jam 6. Ketiduran tadi Mut, pantesan. Itu telepon apa dicabut kabelnya? Kalau ketahuan bisa dimarahin lu Din. Oh, habisnya semalam ada yang iseng, jadi dicabut aja. Iseng gimana? Telepon salah sambung. Kok bisa? Ya nggak tahu. Dah, gue balik dulu Mut. Hati-hati, ada telepon salah sambung. Ada-ada aja lu Din. Aku pun pulang ke kosan. Sehabis maghrib, aku kembali ke rumah sakit. Terlihat Mas Karno sudah berdiri menyambutku di depan pintu gerbang. Dah sehat Mas? Tanyaku. Udah. Emang sakit apaan Mas? Meriang, panas dingin gitu. Masa baru dikerjain begitu, udah sakit sih Mas? Ledekku. Emang dari kemarin udah gak enak badan Din? Sahutnya kesal. Kami pun berjalan santai ke pos. Semalam aman Din? Aman Mas. Tuh telepon gak bunyi lagi? Enggak Mas. Balasku sambil menatap telepon. Dalam hati berharap semoga malam ini tidak ada panggilan telepon lagi. Mas, saya ke dalam bentar ya. Mau kemana Din? Kamar mayat. Mau ikut Mas? Tawarku sambil tersenyum. Kagak dah. Lu aja sendiri. Kirain. Aku berjalan ke dalam rumah sakit. Suasananya tidak sesepi kemarin. Sesampainya di dalam lorong panjang, terlihat pintu kamar mayat sudah tertutup rapat. Lampu di dalamnya pun sudah gelap, berarti Pak Kosim tidak ada di sana. Saat ku membalikkan badan, tiba-tiba bulu kuduku meremang. Diikuti aroma bau busuk yang menyengat. Buru-buru aku pergi dari sana, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Malam berlalu begitu cepat. Kini sudah pukul 11 malam. Kami lalui tanpa sedikit pun gangguan. Din, tolong anterin ibu ini ke ruangan mawar, ucap Mas Karno saat aku baru saja melangkah kaki ke depan pos. Ya Allah Mas, baru aja balik dari dalam, keluhku. Olahraga Din, balasnya tersenyum lebar. Olahraga tengah malam, sahutku. Yuk Bu, saya anterin ke dalam, ucapku pada seorang ibu parubaya yang berdiri di dekat Mas Karno. Din, sini dulu. Mas Karno memintaku mendekatinya. Aku pun melangkah mendekat. Apa Mas? Mas Karno melangkah lebih dekat. Awas, jangan dibawa ke kamar mayat, bisiknya. Ntar saya minta penghuni sana temenin Mas di sini, balasku pelan. Jangan gitu. Mas Karno memukul pelan perutku. Dah, sana antar, jangan lama-lama. Lama juga gak apa-apa Mas, kan ada yang nemenin, sahutku seraya berjalan ke arah pintu rumah sakit. Sekembalinya mengantar ibu itu, aku bertemu Mas Karno di lobi rumah sakit. Din, panggil Mas Karno. Loh, Mas ngapain di sini? Tanyaku heran. Pos siapa yang jaga? Di pos ada orang kok, dia lagi nungguin lu. Nah, siapa Mas? Kagak tahu, yang jelas cewek cantik lah. Buruan samperin sana. Mas nggak bohong kan? Atau ngeprank? Kagak Din, gue serius. Terus Mas mau kemana sekarang? Mau ke toilet, buang hajat. Oh ya udah deh, saya ke pos duluan. Aku berjalan dengan cepat menuju pos. Dari kejauhan memang terlihat ada seorang wanita berambut sebahu sedang berdiri di dalam pos. Saat kakiku melangkah dekat pintu pos, wanita itu berdehem. Mas, Panggil ya dengan posisi membelakangiku. Maaf Pak, ada apa yang nyari saya? bisa bantu saya? Aku mengerutkan dahi, suaranya seperti pernah ku dengar sebelumnya. Namun aku lupa di mana. Ia membalikkan badan, wajahnya terlihat pucat sekali, seperti mayat hidup. Matanya cekung, dengan area sekitarnya agak menghitam. Tempat saya bukan di sana Mas. Ucapnya, entah mengapa membuat bulu kuduku merinding. Kini aku ingat suaranya mirip dengan wanita yang biasa menelponku. Kamu? Rasa takut membuat ucapanku terbata-bata. Ia menanggukkan kepala sambil menatapku, lalu tersenyum lebar.
memperlihatkan barisan gigi yang kehitaman. Tak lama tercium bau busuk yang menusuk hidungku. Tubuhku terasa kaku, lidah pun keluh. Tak bisa membalas ucapannya itu, apalagi bau busuk ini sangat mengganggu hingga membuat pusing dan mual. Wanita itu berjalan mendekat, entah mengapa aku tak bisa memejamkan mata. Cairan warna hitam menetes di ujung mulutnya, tersenyum lebar. Pikiran pun terasa buntu, tak bisa merapal satupun doa. Nama saya Mita. Ucapnya sambil berdiri beberapa jengkal di hadapanku. Saya memiliki keluarga, tempat saya bukan di sana. Ucapnya pelan. Din, terdengar suara Mas Karno memanggilku. Hanya dalam sekejap wanita itu menghilang. Aku pun terduduk lemas dengan irama jantung yang tak beraturan. Din, kenapa duduk di lantai? Tanya Mas Karno seraya menghampiriku. Namun aku belum bisa membalas ucapannya. Masih sok berat. Din, teriak Mas Karno sambil menepuk pundakku. Ditanya diem aja. Makasih mas, balasku pelan. Ngapain duduk di lantai? Bangun woi. Malu kalau dilihat orang. Mas Karno membantuku berdiri. Namun baru berdiri sebentar, rasa mual ini tiba-tiba tertahankan. Aku pun muntah di depan pos satpam. Ya elah Din, lu sakit? Perasaan tadi kagak napa-napa. Makasih mas, balasku yang masih jongkok sambil menekan-nekan leher bagian belakang. Makasih mulu, ada apaan sih? Mas Karno terdengar kesal. Terus cewek cantik yang tadi mana? Setelah merasa baikan, aku pun bangkit dan berjalan masuk ke dalam pos untuk mengambil air. Makasih, gara-gara mas, saya bisa bebas dari cewek tadi. Ucapku. Hah? Cewek tadi bukan manusia mas? Ah, masa? Gue lihat kayak manusia kok. Lu salah lihat kali. Beneran mas, cewek itu yang biasa nelpon kesini dari kamar mayat. Jangan nakutin gue Din. Gue jadi merinding nih. Kalau saya bohong, mana mungkin sampai begini. Terus kenapa lu muntah-muntah gitu? Bau mas, bau busuk banget badannya. Ngobrolnya jangan di sini. Ke warung depan aja yuk, minum teh hangat. Tumben baik mas. Gue kagak mau lu sakit. Ntar besok gue harus jaga sendirian. Kami pun berjalan menuju warkop seberang. Mas, kok ke toiletnya cepet amat tadi? Tanya aku heran. Kagak jadi gue buang hajat di dalam. Serem ah, ntar dikerjain lagi. Makanya gue ajak lu ke warung depan. Sekalian gue mau numpang buang hajat di sana. Jelas Mas Karno. Oh, pantesan tiba-tiba baik. Gue peduli beneran sama lu. Sautnya kesal. Iya mas, makasih. Setelah Mas Karno memesankanku teh manis hangat, ia pun pergi ke toilet. Aku melamun sambil memikirkan ucapan wanita tadi. Namanya Mita. Ia punya keluarga dan tempatnya bukan di sana. Ngapain mas bawa ember? Tanyaku saat Mas Karno kembali sambil membawa seember air. Abis dari sini bersihin tuh bekas mentah lu. Bau ntar. Balasnya. Oh iya. Setelah meminum segelas kopi, kami pun kembali ke pos. Aku pun langsung membersihkan bekas muntah tadi, kemudian mengembalikan ember ke warung seberang. Ngapain mas di sini? Tanyaku saat kembali dari warung, melihat Mas Karno sedang berdiri di gerbang. Kagak, lagi liatin jalan aja. Apa yang dilihat? Tengah malam gini kan sepi, balasku. Bilang aja takut di pos sendirian. Ibuku meledek. Jangan suka ngeledek, terkena batunya lagi kayak tadi. Balasnya seraya berjalan ke pos. Oh iya mas, selama 5 tahun kerja di sini pernah dapat kejadian mistis apa lagi? Tanyaku sambil berjalan di sampingnya. Gak usah bahas gituan, pokoknya banyak lah. Mas Karno duduk di kursi depan, begitu pula aku. Kalau Suster Diana tahu dari mana lu Suster Diana? Mas Karno malah balik tanya. Kemarin saya sempat ketemu di Selasar, dekat kamar Mawar. Terus dari mana lu tahu itu Suster Diana? Dikasih tahu perawat. Oh, mas pernah ketemu. Saya kemarin malah 2 kali. Yang pertama dia datang ke sini. Kedua yang di Selasar itu. Gue belum pernah ketemu langsung sih. Cuman pernah pas lagi patroli malam lihat ada suster yang jalan. Bukan jalan sih,
melayang lebih tepatnya. Desi Lasar yang lu bilang tadi. Oh, sayang banget gak pernah ketemu langsung. Padahal cantik loh mas. Cantik sih cantik, tapi tetap aja setan. Iya juga sih mas. Obrolan kami pun berlanjut hingga tak terasa sudah pukul 2 pagi. Lu mau patroli ke dalam gak? Tanya Mas Karno. Gak ah mas, mau di sini aja. Mas aja deh, gue juga gak mau sih Din. Kami pun akhirnya menghabiskan waktu semalam dengan menonton televisi. Sesekali kulirik telepon di atas meja berharap benda itu tidak berbunyi dan merusak suasana malam yang sudah kondusif. Matahari sudah terbit, sementara aku masih diam di pos menunggu seseorang Pak Kosim. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengannya. Gue balik duluan ya Din, ucap Mas Karno pamit. Iya mas, hati-hati. Mas Karno pun pulang dengan mengendarai sepeda motornya. Tak lama Mahmud dan Bahar datang. Lu jaga sendirian lagi tadi malam Din? Tanya Mahmud. Kagak, ada Mas Karno kok. Oh, Mas Karno udah sembuh. Iya. Terus lu ngapain duduk aja di sini? Kagak pulang? Tanya Bahar. Bentar, lagi nunggu Pak Kosim. Ngapain nunggu Pak Kosim? Ada deh, rahasia. Sekitar setengah jam kemudian Pak Kosim pun datang. Bergegas aku menghampirinya di parkiran. Ada yang mau ngomongin masalah Mita ya? Tanyanya membuatku terkejut. Bagaimana ia bisa tahu duluan? Kok Bapak bisa tahu? Bapak cuma nebak aja. Dia minta tolong ke Bapak juga. Pak Kosim tidak menjawab pertanyaanku. Yuk ikut saya ke kamar mayat, ajaknya. Aku pun ikut bersama Pak Kosim tanpa bertanya apa alasannya mengajakku ke kamar mayat. Setibanya kami di sana masih tercium bau busuk yang menyengat. Kok masih bau Pak? Tanyaku penasaran. Nanti saya jelaskan di dalam. Balasnya masuk ke dalam kamar mayat. Aku pun membuntuti dari belakang sambil menutup hidung dengan telapak tangan. Pak Kosim membuka tirai yang terbuat dari plastik menuju lemari pendingin. Di sana ada jenazah Mita, ucapnya seraya menunjuk ke salah satu laci penyimpanan jenazah. Dan bau busuk ini berasal dari sana, imbuhnya. Bukannya udah dibenerin Pak? Kemarin emang udah normal, tapi entah kenapa laci tempat jenazah Mita mati terus. Udah dicoba dibenerin, tapi masih gitu terus. Tempatnya bukan di sana, ucapku pelan. Apa dek? Mita bilang tempatnya bukan di sana. Dia punya keluarga. Apa Bapak tahu keluarganya di mana? Jenazahnya ini awalnya tanpa identitas dek. Bapak baru tahu namanya karena semalam dia datang ke rumah. Terus gimana awal mula jenazahnya bisa sampai di sini? Jadi begini ceritanya. Pak Kosim berjalan ke arah meja lalu mengambil sesuatu dari laci meja tersebut. Sebuah berkas berwarna biru. Sebaiknya jangan cerita di sini Pak. Pak Kosim mengajakku keluar. Kami pun berjalan ke arah mushola. Kemudian duduk di kursi dekat sana. Pak Kosim menyerahkan berkas itu padaku. Ade mau lihat, tawarnya. Ini apa Pak? Tanyaku. Ini berkas kematian Mita. Di dalamnya ada foto-foto kondisi jenazahnya waktu pertama kali datang ke sini. Jelasnya. Duh Pak, saya gak berani lah. Takut kebayang-bayang ntar. Ya sudah, biar Bapak jelaskan saja. Pak Kosim mengambil berkas dari tanganku. Ia membuka berkas itu. Aku sedikit mengintip. Benar, ada foto-foto jenazah. Beruntung aku tidak melihat dengan jelas, karena spontan langsung mengalihkan pandangan. Tepat seminggu lalu, polisi menemukan jenazahnya di pinggir tol Jagorawi. Tanpa identitas, di lokasi hanya ada tas berisi pakaian yang tergeletak di dekatnya. Pak Kosim mulai bercerita. Ada beberapa luka tusukan di tubuhnya, 2 di bagian perut dan 2 di bagian punggung. Polisi beranggapan kalau dia telah menjadi korban pembunuhan dengan motif menguasai harta, sambungnya. Pak Kosim mengambil salah satu foto dengan cepat, memalingkan wajah. Gak usah takut, toh Ade udah pernah ketemu langsung sama dia. Emang foto apa itu Pak? Tanyaku, masih memalingkan wajah. Foto wajah jenazahnya. Bapak cuma pengen tahu benar enggak dia yang ada lihat semalam. Perlahan aku menoleh menatap foto yang ada di tangan Pak Kosim. Benar, wajahnya sama persis dengan yang kulihat semalam. Iya Pak, itu dia, Mita.
Pak Kosim kembali memasukkan foto wajah Mita ke dalam berkas. Berarti benar namanya Mita. Adik tahu nggak kenapa dia sampai meneror adik? Sambungnya. Saya juga nggak tahu, Pak. Padahal saya baru kerja di sini. Oh iya, tadi adik bilang kalau dia punya keluarga. Dan dia bilang tempatnya bukan di sana. Iya, Pak. Dia bilang begitu. Berarti dia pengen jenazahnya dikembalikan sama keluarganya. Terus gimana cari alamat keluarganya? Kalau identitasnya aja gak ada. Bapak juga bingung. Soalnya kalau permintaannya gak dituruti, Bapak khawatir dia bakal terus ganggu orang-orang yang ada di rumah sakit. Aduh, Pak, jangan nakutin gitu. Bapak juga pernah punya pengalaman seperti ini. Bedanya, polisi bisa identifikasi lebih cepat. Jadi Bapak bisa buru-buru memulangkan jenazahnya ke keluarganya, ucap Pak Kosim. Kasus Mita ini berbeda. Udah seminggu polisi masih belum menemukan titik terang, imbuhnya. Biasanya berapa lama jenazah tanpa identitas disimpan di lemari pendingin? Paling lama sebulan. Kalau nggak ada keluarga yang menjemput atau mengakui jenazahnya bakal dimakamin di belakang rumah sakit. Berarti ada kemungkinan Mita bakal terus neror sampai sebulan. Bisa jadi enggak kalau dia terus merusak lemari dingin. Bapak bisa memakamkan jenazahnya lebih cepat. Dalam hatiku berharap ya terus merusak lemari pendingin sehingga bisa segera dimakamkan dan berhenti menerorku. Semoga aja polisi bisa segera nemu titik terang supaya Mita bisa kembali ke keluarganya, ucapku. Semoga aja ya, Dek. Ya udah, Pak, saya pulang dulu. Iya, Dek, Bapak juga mau balik ke kamar mayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pun berjalan menuju parkiran. Tiba di parkiran, langsung menyalakan motor. Tet, ku tekan klakson sambil menghentikan motor di depan pos. Mut, Har, gue balik dulu ya. Pamitku pada Mahmud dan Bahar. Iya, Din, sahut Mahmud. Aku pun melaju menuju kosan. Kebetulan letaknya tidak terlalu jauh dari rumah sakit. Sepanjang perjalanan menuju kosan, kepala ini terasa berat sekali dan pusing. Ditambah rasa pegal yang teramat sangat di pundak. Beberapa kali seperti kehilangan fokus hingga akhirnya menabrak kendaraan lain. Kayaknya harus buru-buru tidur, pusing banget, ucapku dalam hati mencoba tetap fokus. Setibanya di kosan, aku langsung merebahkan badan di atas kasur. Tak lama aku pun tertidur. Entah pukul berapa aku kembali terbangun dengan badan menggigil dan kepala masih terasa berat. Kosan yang biasanya terasa panas pun tiba-tiba menjadi dingin. Dalam keadaan mata terpejam, ku matikan kipas angin, kemudian menarik sarung untuk menutupi area kaki yang terasa dingin. Bruk, suara benda terjatuh membangunkanku. Saat membuka mata, kipas angin di dekatku sudah tergeletak di lantai. Ku betulkan posisi kipas angin itu, lalu menatap jendela. Langit sudah terlihat gelap. Astagfirullah, jam berapa ini? Seraya mengecek jam tangan yang kuletakkan di dekat kasur. Ya Allah, udah jam 6, ucapku seraya bangkit. Rasa pusing di kepala kembali ku rasakan, membuatku sedikit sempoyongan saat berlari ke kamar mandi. Setelah mencuci muka dan membasuh badan seadanya, aku pun kembali ke kamar. Ku tekan saklar, tapi lampunya tidak menyala. Terpaksa harus mengganti baju dalam keadaan gelap. Bruk, kipas angin yang berada di belakangku lagi-lagi terjatuh. Semilir angin dingin menerpa tubuhku yang masih belum mengenakan baju. Diikuti wangi kapur barus bercampur bau busuk. Bulu kuduk di area punggung pun berdiri, seperti merasakan ada sesuatu di belakangku. Saya tidak akan pergi sampai kamu mengantarkan tubuh saya ke tempat yang seharusnya. Suara lirih itu terdengar tepat di belakangku. Suara dari sosok yang beberapa hari ini menggangguku. Mita, sial, lagi-lagi aku tak bisa bergerak. Desahan nafasnya bisa kurasakan di punggungku. Begitu pula dengan baunya yang selalu membuatku mual. Tubuhku pun mulai bergetar ketakutan. Sebuah sentuhan dingin dapat kurasakan menjalar di perutku. Rasanya seperti ada seseorang yang memeluk dari belakang. Pundak bagian kiri terasa berat sekali. Kini aku bisa merasakan desahan nafasnya di pipi kiriku. Saya mau pulang, bisiknya.
Aku menundukkan kepala sambil memejamkan mata, sesekali menahan nafas karena tak tahan dengan baunya. Pulang kemana? Ucapku terbata-bata. Gunung, bisiknya terdengar jelas di telinga kiriku. Gunung, tanyaku. Namun tiba-tiba punakku terasa ringan kembali. Hawa dingin pun menghilang, hanya menyisakan bau busuknya saja. Aku pun sudah bisa menggerakkan tubuh. Tek, suara Saklar yang tak jauh dari tempatku berdiri. Lampu pun menyala. Perlahan aku menoleh ke belakang. Ternyata dia sudah pergi tanpa menjawab pertanyaanku. Bergegas ku pakai baju lalu pergi ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, aku masih bisa mencium bau busuk seperti menempel di kulitku. Tiba di rumah sakit, Mas Karo sudah menyambut sambil bertolak pinggang di depan pos. Jam segini baru datang. Bagus, tegurnya kesal. Aku hanya menoleh sambil tersenyum dan berlalu ke parkiran. Saat turun dari motor, beberapa kali ku endus tubuh ini, memastikan apa benar bau busuk ini berasal dari tubuhku. Nihil, hanya bau keringat saja yang tercium. Aku pun berjalan ke pos, menghampiri Mas Karo yang wajahnya sudah ditekuk. "Lu kenapa telat, Din?" tanyanya. Aku melihat pergelangan tangan kiri, baru sadar kalau jam tanganku tertinggal di kosan. "Lihat apa lu? Jam," balasku sambil tersenyum. "Mana jamnya?" "Ketinggalan, Mas." "Pantas nggak tahu waktu." "Maaf, Mas. Emangnya sekarang jam berapa?" "Tuh, lihat aja sendiri." Mas Karno menunjuk jam dinding di dalam pos. "Oh iya, lupa. Ada jam dinding di sana. Pukul 18.40. Telat sebentar doang, Mas." Ucapku enteng. Kerja itu harus disiplin waktu. Apalagi lu masih baru di sini. "Iya, Mas, maaf." Balasku sambil menundukkan pandangan. "Sekarang gue maafin. Lain kali jangan diulangi." "Iya, Mas, iya." Aku berjalan mendekatinya. "Ngapain lu?" Mas Karno kebingungan. Saat ku berjalan semakin dekat. "Badan saya bau busuk gak, Mas?" tanyaku polos. "Ngapain sih lu?" sentaknya sambil mendorongku. "Badan saya bau busuk gak, Mas?" tanyaku lagi. "Kagak." Berbeda dengan Mas Karno, aku masih mencium bau busuk itu walaupun kini tidak begitu menyengat. "Mas, saya ke mushola dulu ya." Ucapku meminta izin. "Ngapain?" "Belum sholat maghrib. Jam segini. Dari tadi di kosan ngapain aja?" Aku tak mungkin bilang kalau di kosan tadi ada Mita. "Tadi ketiduran, terus bangun-bangun langsung pergi ke sini." Balasku. "Ada-ada aja lu, Din." "Ya udah buruan." "Iya, Mas." Aku pun berlari menuju mushola. Terlambat. Setibanya di mushola sudah memasuki waktu isya. Terpaksa aku mengkodok sholat. Setelah sholat, bau busuk itu tak lagi tercium dari tubuhku. Di tengah perjalanan menuju pos, aku berpapasan dengan Pak Kosim. "Pak," sapaku seraya berjalan mendekatinya. "Iya, Dek. Ada apa?" "Pak, ada yang mau saya ceritakan." "Tentang Mita?" "Iya. Bapak juga mau bilang kalau seharian ini laci penyimpanan jenazah Mita udah bener, gak mati lagi." Waduh, harapanku agar jenazahnya dikubur lebih awal pun pupus. "Waduh, kenapa, Dek?" "Enggak, Pak." Alahku. "Oh iya, Pak. Tadi Mita datang ke kosan saya. Imbuhku, apa dia bilang sesuatu? Dia masih minta dipulangkan ke keluarganya. Terus saya berani diri tanya di mana alamatnya. Dia malah bilang di gunung. Cuman itu aja." "Iya, waktu saya tanya gunung apa, dia malah ngilang." "Ngobrolnya sambil duduk aja," ajak Pak Kosim seraya berjalan ke arah taman rumah sakit. Suasananya sepi, kami pun duduk di bangku taman. "Jadi gimana? Dia cuma bilang gunung aja?" tanya Pak Kosim. "Iya, Pak." "Gak ada petunjuk lain?" "Gak ada, Pak. Mayatnya ditemukan tergeletak di pinggir tol Jagorawi yang mengarah ke Jakarta. Kalau melihat dari tas berisi pakaian, kemungkinan dia memang mau berpergian," ucap Pak Kosim. "Masalahnya ada banyak gunung di sekitar tol Jagorawi," imbuhnya. "Iya, lagian dia ngasih petunjuk kurang jelas," gerutuku. Tiba-tiba tercium bau busuk yang khas. "Pak," ucapku. "Iya, saya juga nyium kok," balas Pak Kosim. "Kayaknya dia datang," ucapku pelan. "Jangan takut. Kalaupun datang, cuekin aja." Cukup lama kami terdiam. Ku tatap Pak Kosim yang terlihat tenang, sementara aku malah panik
dan celengak-celenguk tak jelas. Bau busuk itu semakin menyengat diikuti bulu kuduku yang meremang. Dari ekor mata terlihat ada seseorang yang turun perlahan dari atas pohon yang berada tepat di samping tempat dudukku. "Pak," ucapku pelan seraya membalikkan badan menghadap Pak Kosim. "Iya, Bapak lihat." Pupilku bergeser sampai ke sudut mata. Jelas sekali bisa melihat Mita sedang berdiri di sampingku. Sontak aku langsung memejamkan mata sambil menggeser tempat duduk mendekat ke Pak Kosim. "Pak," ucapku ketakutan. Tenang, tak ada sedikit pun kepanikan yang terdengar dari suara Pak Kosim. "Mau apa kamu kemari?" tanya Pak Kosim. "Saya ingin pulang," balas Mita. "Kalau mau pulang, sebaiknya beritahu kami alamat rumahmu yang jelas," ucap Pak Kosim. Bukannya menjawab pertanyaan dari Pak Kosim, Mita malah menangis. Sebuah tangisan yang membuat bulu kuduku di seluruh tubuhku berdiri, sangat menyayat hati. "Saya tidak ingin," ucap Mita pelan. Aneh sekali, selama ini dia terus memaksa dipulangkan ke rumahnya. Namun dia sendiri tidak ingat rumahnya di mana. Terus kami harus bagaimana? Suasana tiba-tiba menjadi hening. Aku membuka mata sedikit. Terlihat Pak Kosim yang duduk sambil menghadapku. "Udah merem ya?" tanya Pak Kosim sambil tersenyum. "Ada ini gimana toh? Jadi satpam tapi penakut. Mana kerjanya bagian malam terus? Di rumah sakit tua pula." Aku membuka mata lebar-lebar tapi masih belum berani untuk menoleh ke kanan atau ke kiri. "Dia udah pergi, Pak?" tanyaku. "Udah." "Loh, cuman begitu doang?" "Iya." "Terus gimana cara kita cari alamatnya kalau dia sendiri nggak ingat?" "Itu yang Bapak bingung dari tadi. Kenapa tadi nggak tanya gunungnya? Pas Bapak mau tanya, dia ada menghilang begitu aja." "Aduh, gimana ya Pak? Saya jadi bingung kalau dia nanti datang ke kosan saya lagi. Masa pindah kosan? Padahal kan baru juga seminggu di sana," keluhku. "Pindah kosan juga percuma. Orang dia bisa aja ngikut Adit dari sini." "Ya, Bapak bukan dikasih solusi malah nakut-nakutin. Bapak juga baru pertama kali ngalamin kasus unik kayak gini. Tapi Bapak masih tetap mau bantuin dia?" tanyaku. "Bapak tetap bantu dia. Semoga aja dia ingat alamat rumahnya sendiri sebelum jenazahnya terpaksa dimakamkan di belakang. Semoga ya Pak. Saya juga capek ditaruh dia terus." Pak Kosim berdiri. "Bapak pulang dulu ya.